Pemirsa, untuk mengetahui terkait kronologi penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat malam, Pak Kamal. Selamat malam, Mbak. Pak Kamal, bagaimana sebetulnya kronologi penyerangan dan juga pembakaran puskesmas dan juga fasilitas umum lainnya di wilayah Kiwirok ini? Ya, jadi dapat kami informasikan pagi tadi, ya sekitar pukul 08.30 itu melintas beberapa orang yang dicurigai oleh rekan-rekan kami yang melaksanakan pengamanan batas Indonesia PNI. Ya, terus kemudian gelagatnya mencurigakan dan rekan-rekan dari Pamtas melakukan pengamanan dan pengintaian. Ternyata mereka juga monitor tentang hal itu dan tidak lama kemudian terjadi kontak tembak. Sehingga kontak tembak terjadi dan rekan-rekan dari pos Koramil dan dari kepolisian, dari Polsek langsung melakukan backup bareng bersama dengan rekan-rekan TNI untuk melakukan kontak tembak dengan kelompok kriminal. Sembari KKB melakukan tembakan, namun mereka juga melakukan pembakaran di beberapa titik yang ada di kota tersebut. Oke, ada berapa Pak pelaku yang terlibat dalam pembakaran dan juga penyerangan ini? Yang terlihat waktu melintas itu sekitar 9 orang. Namun kita belum pastikan jumlahnya secara kumulatif. Apakah ada kelompok-kelompok lain yang tergabung dalam kelompok tersebut yang mungkin dibagi mereka melakukan kontak tembak, terus kemudian ada kelompok yang satunya atau unit-unit satunya melakukan pembakaran di kota. Karena ini peristiwanya tidak lama ya, termonitor dengan rekan-rekan TNI yang melakukan pemantauan di ketinggian ketika terjadi kebakaran. Oke, bagaimana dengan kondisi terkini pengejaran dari pelaku sendiri, Pak? Rekan-rekan dari kepolisian dan TNI yang tadi pagi melakukan kontak tembak sekaligus sebagian melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Namun kita belum dapat laporan dari rekan-rekan kita karena di sana akses komunikasi juga susah. Bukan hanya transportasi saja, komunikasi juga susah karena radio yang dimiliki TNI ini yang selalu dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang ada di sana, memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tentang distrik tersebut kepada kesatuan atasnya dan Pemda setempat. Oke, apakah ada penambahan personil untuk menebalkan keamanan di sana, Pak? Jadi rencana tadi siang Kapolres langsung mau meluncur ke sana, namun belum dapat akses ya karena transportasinya harus menggunakan pesawat dan kita harus charter. Dan rencana 1-2 hari ini rekan-rekan dari Satgas Nemangkawi yang tergabung di Papua, kemudian bisa segera merapat ke sana untuk bergabung dengan rekan-rekan yang ada di Bangbatas untuk mengejar para pelaku pembakaran dan pengerusakan aset pemerintahan yang ada di sana. Baik, kami mendapatkan informasi Pak ada korban luka yaitu anggota TNI Yonif 403 WP Prada Ansar yang menjadi korban luka tembak. Bagaimana kondisinya saat ini dan apakah ada korban lainnya akibat peristiwa ini, Pak? Korban lainnya tidak ada. Mudah-mudahan yang bersangkutan dapat segera melaksanakan aktivitas karena terlihat kondisinya membaik ya, dalam arti kata dengan diri itu. Jadi mudah-mudahan ini dapat melaksanakan aktivitas biasa. Oke, saat ini pelaku sedang dalam tahap pengejaran untuk kondisi di distrik Kiwirok sendiri termasuk puskesmas pasca dibakar ini. Apakah kondisinya saat ini sudah kondusif atau seperti apa? Secara umum kondusif ya, dan warga masyarakat yang ada di sekitar pos itu sudah sering komunikasi karena rekan-rekan yang ada di pos ini kan bukan 1-2 hari yang ada di sana. Mereka sudah berbulan-bulan dan bertahun dan melakukan rolling rotasi. Jadi komunikasi dengan rekan-rekan Pampas dan rekan-rekan TNI Polri yang ada di sana, warga masyarakat di kota itu cukup kondusif. Asal tidak ada kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan seperti yang terjadi tadi pagi. Sebetulnya di sana di perbatasan itu nyaman-nyaman saja. Nah, ini yang terjadi, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada kelompok KKP yang masuk di sana melakukan teror terhadap masyarakat dan rekan-rekan TNI Polri yang perlu menjadi perhatian sehingga kami
sesegera mungkin untuk dapat mengungkap para pelaku tersebut, sehingga perlu kehadiran rekan-rekan dari Satgas Semangkawi untuk hadir di sana untuk melakukan penegakan hukum. Dari hasil identifikasi sementara, apakah sudah diketahui kelompok KKB pimpinan siapa yang melakukan penyerangan dan juga pembakaran ini, Pak? Kita petakan, memang ada beberapa kelompok di sana, namun kita tidak kita dalami dulu. Jadi mudah-mudahan 1-2 hari ini kita bisa lebih jelas, sehingga kita bisa pantau kekuatan mereka secara kumulatif, sehingga pasukan yang diterjunkan mampu untuk segera melakukan penindakan secara hukum. Oke, pertanyaan terakhir Pak Kamal, bagaimana kondisi warga? Apakah kemudian sudah kembali bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan juga kembali normal atau bagaimana Pak? Jadi untuk warga, karena ini kan fasilitas termasuk pasar, sekolah, klinik ya, tentu ini akan terganggu ya. Namun demikian, karena komunikasi yang telah terbangun oleh rekan-rekan TNI, pasar sana dan rekan-rekan dari kepolisian yang ada di sana, ketika tadi terjadi kontak tembak KKB dengan rekan-rekan yang ada di sana, mereka langsung mengamankan diri masuk ke rumah. Karena kita warning ketika kita tambang, kita tatang kita tetap menjaga keselamatan orang itu lebih penting dari segalanya. Jadi ketika ada situasi yang berubah menjadi tidak kondusif untuk warga masyarakat untuk mengamankan diri, pada posisi yang paling aman adalah ke rumahnya masing-masing. Oke, baik, terima kasih Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal telah berbincang bersama kami malam hari ini.